Setahun sebelum ayah saya Apa meninggal, ya? itu dia ngasih wasiat lah ke saya. Itu, apa namanya? Kamu belajar cara mandiin jenazah. Oh, oke. Kamu belajar mandiin jenazah. Kenapa Pak gitu? Ya Papa kan mau nanti kalau Papa meninggal, Mas Doni yang ini. Papa maunya anak-anak Papa yang mandiin Papa. Tapi di situ ada kalanya tahu, Madam kayak takut di hari Selasa atau malam Selasa. Karena itu juga kebawa-bawa mungkin dari almarhum Papa ya. Jadi almarhum Papa itu selalu benci dengan hari Selasa. Nah, pas balik itu sekitar jam 3 kan ya, udah mau tidur itu. Pas mau tidur tiba-tiba ngedengar ada anak kecil main, lagi seru-seruan lari-larian di depan kamar. Ya tadinya mikirnya halu nih, masa jam 3 pagi ada anak kecil yang main, nggak mungkin. Tapi entah kenapa di malam itu ada kelelawar yang masuk ke kamar dia. Suatu tempat itu kan kalau ada interaksi mengenai mistik, biasanya kan ada alam yang merasa bahwasanya ada apaan nih, kayak gitu. Nah, aku nggak tahu ketika syuting itu memang udah ada dua-duanya, kan nggak tahu ya itu. Terus nanyalah ke mama, iya semalam ada yang main. Aku kira Nanda sama ini, Nanda sama adenya. Nggak ada, kita udah tidur jam 3. Terus enggak, Salam Ganjil Misteri untuk menikmat ganjil. Nah, malam ini kita kedatangan bintang tamu, Mas Doni dan Mbak Nesya. Malam, Mas. Halo, malam Mas Arman. Malam. Ya. Dan juga ada spiritual Madam Lois. Yang mungkin udah nggak asing spiritual kita di ganjil ini. Nah, malam Mas Doni, Mbak Nesya. Malam, ya. Ini lagi main film apa nih? Kita baru selesai proyek Sengkolo Malam Satu Suro. Sengkolo Satu Suro. Ya, Sengkolo Malam Satu Suro. Ya. Dan apa sih yang Mas tahu tentang Sengkolo? Kalau Mas Doni tahu? Sengkolo itu hari yang sial untuk beberapa orang, katanya begitu. Yes. Ya kan, yang berhubungan dengan mungkin tanggal lahir kah atau tanggal hari pasaran kah atau apapun. Saya kurang paham tentang itu. Tapi Sengkolo itu adalah sebuah waktu yang menunjukkan kesialan dari beberapa orang yang terhubung dengan penanggalan tertentu seperti itu. Yang saya tahu. hari tertentu lah ya. Hari tertentu lah ya. Nah, Mas Doni ini kan dari aktor laga. Iya. Ini perdana di film-film horor ini. Untuk yang total full genre horor, iya ini adalah film yang pertama buat saya. Gitu. Kenapa bawa ngambil job ini, Mas? Sebenarnya ada beberapa tawaran ke saya untuk main di film horor, tapi saya kurang yakin dengan ceritanya karena kok secara logik ya, secara logik itu di depan sama akhir itu beda. Ada beberapa hal yang kontradiksi dari penceritaan awal dengan penceritaan yang terakhir, misalkan seperti itu. Ataupun nge-build situasi horornya saya kurang kok gini amat ya gitu. Nggak terlalu menarik buat saya gitu. Tapi untuk skrip yang Sengkolo ini saya suka dengan ceritanya, suka dengan temanya, suka dengan statement filmnya, saya suka dengan karakternya, saya suka dengan treatment skrip dalam membangun environment horornya, vibe horornya gitu. Dan saya ngerasa ini kok menyenangkan sekali ya gitu. Ini akan jadi tontonan yang menyenangkan untuk ditonton. Nah, kalau Mbak Nisa juga pertama kali juga main film horor? Pertama kali. Apa yang menarik dari Sengkolo? Menarik dari Sengkolo ini dari ceritanya. Nah, tapi di sisi lain, karena ini adalah film debut pertama Indonesia ya, jujur aja nih sekarang lagi deg-degan. Deg-degan horor atau deg-degan apa nih? Deg-degan horor juga ada, terus juga deg-degan karena memang baru beberapa hari ini ya mulai podcast, jadi agak kaget juga gitu loh.
Terus ditambah lagi debut pertama, dan memang keinginan Nesha pengen film horor. Karena pengen deh coba film horor. Kalau misalnya ada kesempatan dan rezeki, pengen andil di dalam salah satu film horor. Ternyata dapat. Yang menariknya itu dia adalah seseorang yang selalu mendapatkan petunjuk. Petunjuk-petunjuk mistis terutama. Bisalah dianggap bahwa dia juga termasuk orang yang mungkin bisa dibilang punya indera keenam. Nah, yang membuat menariknya lagi, cerita ini adalah cerita rakyat. Jadi Sengkolom Malam Satu Suro ini adalah ibaratnya kalau dari judulnya itu adalah kesialan di mana yang terjadi di saat Malam Satu Suro. Satu Suro itu. Nah, dan Malam Satu Suro itu kan kalau di googling itu kan malam di mana adanya pembatas antara makhluk gaib dan ke manusia. Jadi Entitas itu ya? Entitasnya lebih berbahaya lah bagi orang-orang yang memiliki weton. Karena kan Sengkolo ini kan salah satunya adalah Primbon Jawa. Secara teoritis masyarakat adat Jawa pun juga mempercayai hal tersebut gitu. Dan Sengkolo ini dia dari Primbon Jawa berarti kan mengarahnya ke weton. Nah, setahu Nesha weton itu yang paling berbahaya itu ada beberapa. Nah, yang paling berbahaya lagi itu adalah di Rabu Pahing katanya. Nanti Madam nih bisa menjelaskan tentang Iya. Nah, weton, jadi weton. beberapa korban yang ada di dalam film Sengkolo ini adalah orang-orang yang memiliki weton yang seperti itu. Tapi ada kejadian aneh-aneh saat syuting. Syutingnya di mana nih waktu itu? Syutingnya di daerah Jogja Selatan, namanya apa? Ini apa, Monjali apa? Monjali. Monjali. Iya. Monjali, lokasi keduanya di Kaliurang. Oh, Kaliurang. Kaliurang. Di Kaliurang serem nih. Kaliurang termasuk serem. Ada apa nih? Pengalaman di Kaliurang. Kalau di Kaliurang Nesha ya yang agak serem. Padahal ini hotelnya hotel bintang 4 lah, masih oke lah, masih bagus. Bintang 5 lah untuk Kaliurang ya. Bintang 5 lah. Cuma memang relate lah ya. Kita kan kadang-kadang juga nggak bisa percaya bahwa kita diganggu sebenarnya. Tapi kita juga mempercayai bahwa energi kita mungkin pada saat itu lagi kurang banget karena udah kecapean. Kita juga selalu pulang subuh. Nah, pas hari itu tuh emang Nesha udah lasin ya. Selesai lasin itu ada take selanjutnya itu anak kecil main. Di mana? Anak kecil, scene-nya tuh anak kecil lagi main, anaknya Mas Ibrahim sama anak-anak tetangga lagi main gitu. Jadi abis dari situ pulang nih, ngelihat mereka lagi take, akhirnya balik. Nah, pas balik itu sekitar jam 3 kan ya, udah mau tidur itu. Pas mau tidur tiba-tiba ngedengar ada anak kecil main, lagi seru-seruan lari-larian di depan kamar. Ya tadinya mikirnya halu nih, masa jam 3 pagi ada anak kecil yang main, nggak mungkin gitu kan. Tapi makin jelas dan persis di depan kamarnya Nesha. Nggak sempat berani buka tuh? Ngintip dan ngelihat nggak ada apa-apa. Nggak ada. Berani kalau kayak gitu berani nantangin. Tapi maksudnya nggak ada nih, nggak ada siapa-siapa yang lari-lari juga nggak ada jam 3 Tapi jelas pagi. banget suara anak kecil main. Suaranya jelas banget dan itu besoknya juga Nesha nanyain sebenarnya. Terus udah nih balik lagi ke kasur, tapi ngomong dulu di depan pintu, udah malam, ngapain sih malam-malam main, kan orang mau tidur gitu. Bukan penakut banget ya? Iya, terus tidur lagi, masih main tuh mereka, masih main. Tidur bangun-bangun jam 6 karena callingan jam 7 kan, jadi tidur cuma 2,5 jam lah maksimalnya. Pas bangun-bangun tiba-tiba di depan tempat tidur, itu ada laron dan serangga. Banyak banget, padahal itu ada 2,5 jam, bisa sebanyak itu berarti nggak sadar dong Nesha tidurnya, gitu kan? Ya karena bangun tidur jadi nggak mikir, udahlah mungkin memang mereka pagi-pagi begini adanya laron sama serangga ini keluar. Nanya di lokasi syuting ketemulah sama Nantia, karena Nantia adanya sama mama papanya di sebelah kamar kan, nanya, "Dia semalam kamu main ya sama adik kamu?" Tanya, "Enggak kak," gitu. Terus nanyalah ke mamanya, "Iya semalam ada yang main, aku kira Nanda sama ini, Nanda sama adenya." "Nggak ada, kita udah tidur jam 3. Terus saya berarti bener gitu kan. Terus emang selesai bangun tuh nelpon housekeeping, "Mas banyak banget laron sama serangga." Aku nanya lah sama kakeknya ada serangga sama laron nggak di kamar kamu? "Nggak ada." Di kamar kamu doang? Di kamar aku doang. Dan cuma di depan kasur doang,
sampai ke depan pintu. Itu makanya jadi tanda tanya sih. Cuma ya Indonesia bukan tipe orang yang kepikiran tentang hal itu, kayak ya udah aja. Cuma ya kalau misalnya anak-anak main di depan kamar, ya tadinya mikir halu, ternyata ya mereka mungkin lagi main, memang jamnya mereka. Ada kejadian aneh lagi. Ya, tapi yang ngalamin tuh sebenarnya tetangga saya. Kamar Rahmat. Ini kamar saya. Ini kamar asisten dan ini kamar Rahmat gitu. Yang kena Rahmat? Yang kena Rahmat. Oh, okay. Jadi kamarnya dia tiba-tiba dimasukin sama banyak kelelawar gitu. Banyak kelelawar muter-muter di kamarnya dia tuh. Padahal kamarnya dia bilang dia nggak pernah ngebuka pintu. Jendelanya. Jadi kamarnya itu kamarnya gede ya, kamarnya gede. Ini pintu, ini selasar, hallway. Ini pintu masuknya. Nah di ujung itu sebenarnya ada jendela besar dan ada pintu 2 yang bisa dibuka. Buat ke balkon. Sliding door gitu, untuk ke balkon. Iya. Itu di lantai 2. Nah, Rahmat itu selalu nutup pintunya, pintu masuk pasti akan selalu ditutup ya. Dan pintu balkon tuh selalu ditutup juga sama dia. Tapi entah kenapa di malam itu ada kelelawar yang masuk ke kamarnya dia. Muter-muter. Tapi anehnya, yang aneh buat saya tuh selama tinggal di sana, saya suka dengan udara Kaliurang. Sejuk, dingin, menyenangkan. Dan pemandangan luar tuh, kalau kita nginep di hotelnya, kita hotelnya di lereng gunung. Lereng Gunung Merapi. Jadi kita bisa ngeliat Jogja tuh di kejauhan sana tuh. Lampu-lampunya. Kalau tidur tuh enak banget, enak. Pemandangannya keren banget. Ada kabut, ada lampu kota, jauh di sana dan udaranya segar, makanya kalau tidur saya selalu buka. Keplong gitu. Plong, saya cuma tutupnya dengan filtras. Filtras itu. Jadi sebelum tidur tuh bisa ngeliat ke kiri tuh, wah pemandangannya indah, terus tidur kayak gitu. Tapi yang aneh buat saya, kelelawar itu masuk ke kamarnya Rahmat, tapi kayak kamar saya nggak ada kelelawar. Nggak ada yang nggak ada binatang masuk, ganggu lah gitu. Nah itu kalau kayak gitu gangguan dari satu lokasi syuting atau gimana tuh madam? Ada laron di itu, ada anak kecil? Suatu tempat itu kan kalau ada interaksi mengenai mistik, biasanya kan ada alam yang merasa bahwasanya ada apaan nih, kayak gitu. Nah aku nggak tahu ketika syuting itu memang udah ada dua-duanya, kan nggak tahu ya itu. Nah biasanya alam-alam goib itu kalau misalnya ada kayak Nesya nih, dia kan bisa rasa, nah interaksinya kepada yang bisa rasa. Nah kenapa ke Mas Dion nggak datang? Ya itu tadi saya bilang, gitu ya? bukan nggak buka. Ada dari dalam dirinya yang emang udah bisa proteksi kayak gitu. Jadi kan dalam hal tingkatan-tingkatan secara goib juga kayak di kita juga ada kaptennya, ada jenderalnya kayak gitu. Nah, jadi nggak semua makhluk goib itu bisa berinteraksi dengan kita kayak gitu. Ada spirit-spirit tertentu yang memang makhluk goib nggak bisa interaksi gitu. Jadi kayak tadi, kok ke temennya datang, kok ke masnya nggak datang, antara dua, hantunya takut sama Mas Dion. Jadi gue takut sama saya. Alhamdulillah. Atau si temannya yang tadi ada satu ikatan, bisa jadi kan kadang-kadang sesuatu energi bisa minta tolong loh. Nggak semua jelek, nggak juga. Nggak semuanya nakut-nakutin niatnya gitu. Nah, bisa jadi, atau ada juga entitas atau dari makhluk goib itu yang kayak show off gitu. Gua ada nih. Jadi ada dari energi kita yang mungkin kan kadang keilmuan leluhur kan suka kebawa nih. Bisa jadi yang di badan temennya itu entah gimana gitu, yang sana nangkap sinyal agak kenceng. Nah dia masuk pengen tahu doang sih siapa nih gitu. Mungkin kalau Mbak Nesa vibrasinya lagi pas gitu ya. Iya. Terus nah kalau aku lihat dari pertama aku ketemu dia punya spirit itu sebenarnya ininya kuat, proteksinya. Kodam apa? Oh enggak. Apa sih? Apa maksudnya? Sebenarnya energi kodim kodam. Aku bilang spirit guide lah ya. Sebenarnya hodam itu termasuk spirit guide. Cuma kadang orang mendengar kata hodam tanda kutip itu kan di bahasa Inggris menjadi spirit guide, katakanlah pendamping. Nah si Mas kan pendampingnya itu saya lihat kuat. Jadi kalau ngomong kasarnya nih, kalau ada orang yang mau jahatin agak susah. Tapi di situ ada kalanya tahu, madam, kayak takut di hari Selasa atau malam Selasa. Ada kita bahas kolon nih. Itu kadang-kadang ada rasa takut karena itu juga kebawa-bawa mungkin dari
almarhum papa ya. Oh. Jadi almarhum papa itu selalu benci dengan hari Selasa. Iya. Kenapa, Nes? Katanya kalau misalnya dia hari Selasa itu tuh ya hari jeleknya dia, hari sialnya dia, menurut dia gitu. Jadi kita akhirnya kebawa. Nah, Selasa. cuma kalau bedanya di Indonesia itu bukan interaksi sama orangnya, tapi kayak jadi penakut. Jadi penakut. Nah itu Jadi bagian cepet dari merinding, cuma bukan yang penakut nggak bisa ngelawat, tapi ya ada rasa-rasa merinding gitu-gitu. Nah, itu traumatik genetik namanya. Jadi traumatik genetik yang kamu terima sebagai belief system. Jadi karena dari papanya gitu, terus pikiran kamu menerima, kamu yakini dan kamu juga kasih atensi. Jadi kan takut-takut gitu. Jadi harus di uninstall. Oke, nah kalau bicara sengkolo, Madam, Iya. tentang weton, itu sengkolo tuh apa sih? Sengkolo satu suro weton, kesialan tuh apa sih pandangan spiritual? Kita ambil garis besarnya aja ya. Sengkolo itu apa, ya kan? Sengkolo itu adalah sebuah pemahaman dari berbagai suku, tradisi, bahwasanya sengkolo itu kayak kesialan. Nah, tapi kesialan-kesialan. Nah, kenapa bisa ada sengkolo? Nah, ada orang sengkolonya di mana nih, kayak di rezeki. Itu kayak buka usaha bangkrut, pernah nggak sih? Ada orang buka usaha bangkrut, usaha ini, usaha itu di rezeki. Ada orang cantik nggak nikah-nikah. Terus kenapa sengkolo ini ada? Nah, sengkolo ini sebenarnya kan bisa ada karena dikutuk orang tua juga bisa sengkolo. Jadi nggak melulu itu mistik, nggak. Jadi misalnya nih, dia mengutuk tuh, misalnya aku kutuk kamu keturunanmu bakal A, B, C, D. Gitu. Coba kan pemahaman masyarakat selalu yang sengkolo itu, wah ini sesuatu. Terus sengkolo itu bisa juga leluhur kita melakukan satu secret kontrak. Kita kayak pesugihan. Nah kan pesugihan itu termasuk salah satu kontrak dengan makhluk gaib, tetapi kadang di atas itu tidak tahu bahwasanya nanti anak dari keturunannya ini yang akan Itu berpengaruh ke menanggung. keturunan berarti ya? Iya, itu kan bagian dari karma kan jatuhnya. Ingat-ingat. Kayak gitu. Terus ada juga sengkolo karena misalnya dia ngilmu. Ilmunya nggak bener gitu loh. Itu bagian dari sengkolo. Nah, kalau itu kan sengkolo yang mungkin kita lakukan di belakang, hasilnya di sekarang. Nah, tetapi ada juga sengkolo yang kita lakukan sendiri dari perbuatan kita gitu. Karena kan ada hukum alam kan di situ gitu. Nah, jadi sengkolo ini juga tidak semua diyakini. Tapi kalau misalnya ada dari kita tidak meyakini, maka itu akan mengurangi akibatnya. Oh, jadi kalau kita nggak yakin akan mengurangi Nah, akibatnya. misalnya kayak aku nih, aku udah ngerasa nih, aku ada sengkolnya. Tapi kita yakini sebenarnya kita yang attract sendiri. Nah kalau weton satu suro itu apa? Jadi kalau satu Weton tuh suro, apa sih, saya juga masih Weton itu dari tanggalan weton lahir. dulu. Weton tuh apa? Tanggalan lahir ya? jadi weton itu sebenarnya kan misalnya tanggal lahir, setiap orang punya weton yang berbeda-beda, tapi dari berbagai pemahaman. Misalnya kalau dihitung dari metafisik Chinese akan beda harinya, wetonnya. Dari misalnya hitungan Bali bisa beda, misalnya dari kejawen. Tapi kita ambil yang memang kita terlahirnya dari suku apa, yang kayak gitu. Jangan misalnya, oh kita Jawa, tapi ngambilnya malah ke arah misalnya ke Bali, walaupun nyambung ya, kayak gitu. Jadi setiap manusia punya weton sendiri-sendiri nih. Nah, kenapa di satu suro itu ada beberapa weton yang dinyatakan nggak boleh nih keluar ada pantangan. Karena ketika satu suro itu, disitulah terbukanya portal goib antara dunia manusia sama makhluk goib. Orang mengatakan, kenapa sih nggak boleh keluar rumah untuk beberapa weton di suro? Karena begini, jadi satu suro itu biasanya ini jadi masuk ke bagian sedulur papat. Sedulur papat itu kan bagian daripada yang jaga-jaga kita lah, leluhur. Nah, jadi tubuh fisik kita ini secara utuh sedang lemah. Karena sedulur papat kita lagi pergi ngapain? Mereka lagi sungkeman, mereka lagi silaturahmi ke leluhur yang di atasnya lagi, otomatis si badan kita ini kan jadi lemah. Nah, karena badan itu lemah dan portal daripada dunia manusia dan dunia goib ini terbuka, jadi si makhluk yang ada hubungan sengkolo dengan kita bisa menagih janji, bisa begini langsung. Nah kalau untuk satu suro besok, weton apa tuh yang paling
yang paling bahaya? Setiap satu suro itu sebenarnya kan weton itu kan saya bilang secara perhitungan itu kan agak beda-beda. Biasanya sih ada beberapa weton. Jadi misalnya kayak tadi di Rabu Pahing, ada Minggu Pahing juga. Tetapi ada pemahaman juga yang berbeda-beda. Jadi nggak semua sama kalendernya gitu. Tetapi ini kan bagi yang meyakini gitu. Tetapi ada caranya kok, cara ruatannya. Ada, Gitu. Bisa ruatan mandiri, jadi nggak mesti datang ke praktisi gitu, bisa ruatan mandiri. Tetapi satu, kalau misalnya kita merasa kita bagian dari weton itu, misalnya udah dihitung, ya caranya itu ya ini sistem belief sih, lebih tidak memberikan atensi kayak gitu. Walaupun kita bisa ruat diri kita, baik melalui ke orang lain atau secara mandiri, tetapi harus ada di diri kita berpositif bahwasanya enggak kok gitu. Enggak kok, ya udah kamu aja. Itu mungkin bentuk perlawanan juga kali ya, Iya. secara mindset Iya, gitu. betul. Perisai. Perisai. Terus kalau satu suro memang banyak praktisi yang melakukan kayak Cuci keris. Enggak hanya itu, kayak misalnya satu ritual-ritual ya tau lah mungkin mau mencelakain orang kayak gitu. Santet. Yes, karena kan portal antara dunia manusia, dunia goib lagi terbuka. Jadi makanya kalau saya pribadi sendiri sebagai praktisi, kalau satu suro aku lebih banyak me time sih. Lebih banyak doa. Me time Kayak sama gitu. makhluk astral atau me time? Sama Tuhan dong. Minta perlindungan kayak gitu Iya, ya. lebih banyak me time. Ya, ada sih beberapa teman. Nah, kayak misalnya cuci keris, larungan, memang itu dilakukan pada tradisi satu suro. Karena memang isi-isi daripada benda-benda pusaka itu sedang pergi ziarah kepada gurunya lagi, leluhurnya Maka lagi. satu suro gitu. sakral banget ya di Iya, dunia spiritual ya. sakral banget. Dan ini kan terkait juga film Sengkolo nih. Iya. Nah, Sengkolo itu kan itu ngeriset juga nggak sih dengan kehidupan nyata asli Jawa ya, kan di Jawa itu Di setnya. Jawa, iya. Iya, itu ada juga nggak di film itu mengeriset dengan adaptasi kisah budaya Jawanya juga? Kalau sepengetahuan Indonesia ya, kan jelas kan kalau filmnya Sengkolo Malam Satu Suro ini kan ada penulisnya. Otomatis kan penulisnya pasti akan melakukan riset. Dan ketika dia riset, dia bisa membuat judul Sengkolo, terus bisa diubah, yang tadinya sebelumnya tuh pemandi mayat kan. Sengkolo pemandi mayat, terus diubah ternyata jadi Sengkolo Malam Satu Suro. Nah, berarti kan relate dengan apa yang dia buat ceritanya dengan judul yang dia pilih. Jadi pasti dia bakal ngelakuin riset sih. Nah, kalau Mas Doni kemarin ada ya penulisnya ya? Ada. Kalau saya lebih ke bukan mencari tahu tentang Sengkolonya, karena Sengkolonya kan yang saya pahamin cuman ini kesialan atau malapetaka yang dialami sama beberapa keluarga di desa itu. Yang saya lebih riset saya lebih ke kepada pekerjaannya Ibrahim gitu. Pemandi mayat itu seperti apa sih? Orangnya kayak apa sih? Karakternya kayak apa? Interaksi dengan masyarakat seperti apa? Saya lebih banyak risetnya kayak begitu. Jadi punya pengalaman pribadi untuk pernah mandiin jenazah? Mandiin jenazah iya. Pernah? Kayak jadi sebenarnya setahun sebelum ayah saya Apa meninggal, ya? itu dia ngasih wasiat lah ke saya. Gitu, apa namanya? Kamu belajar Gi cara mandiin jenazah. Oh, oke. Kamu belajar mandiin jenazah. Kenapa Pak gitu? Ya Papa kan mau nanti kalau Papa meninggal, Mas Doni yang ini. Pak maunya anak-anak Papa yang mandiin Papa. Iya. Gitu. Saya kan begitu ngedengar itu kan jadi aneh ya gitu. Aduh ya Allah. ini kalau buat orang tua mungkin dia cuma buat kita sebagai anak kan jadi kayak kepikirin, sedih Beban gitu ya. yang sangat Kok kita harus ini ya. kok ini ya, kok bisa ngomong kayak begini ya, ya udahlah gitu. Ini permintaan orang tua, ya udah saya jalanin deh. Saya belajar cara memandikan jenazah. Nah, di hari sebelum kematian Papa, itu saya berangkat ke Jogja. Berangkat ke Jogja untuk syuting gitu. Tapi ini nggak biasanya gitu. Biasanya kalau misalkan saya pergi, saya harus pamit ke orang tua dulu kan. Kalau misalkan mau pergi, pamit, sungkem, minta doanya gitu. Nah ini saya ketemu sama Papa tuh, saya minta peluk 4 kali. Biasanya cuma sekali, oke, jalan dulu ya Pak ya, doain Nggak biasanya ini, gitu ini, ya? gitu. Nanti
Abis ini kita makan-makan deh, kita jalan-jalan deh gitu. Tapi ini nggak biasanya nih. Saya minta peluk 4 kali. Saya peluk, minta doanya, saya cium papa saya gitu. Terus jalan dulu ya, iya. Begitu sampai gerbang balik lagi. Kok berat banget ya gitu. Balik lagi ke papa gitu, "Pak, peluk lagi Pak ya," gitu. "Papa kenapa Papa badannya sehat gak sih?" gitu. Karena badannya udah mulai agak bungkuk ya gitu. Biasanya dia selalu tegap dia. Tapi dia di hari itu dia kayak badannya kayak kelihatan lebih layu gitu. Peluk lagi, "Papa kenapa? Papa sehat?" "Sehat? Kok sehat? Kenapa nggak ada apa-apa?" "Oh yaudah jalan ya." "Iya jalan." "Oh ya pagar," berhenti sebentar ngelihat jalanan tuh kayaknya. "Oh jalanan kayaknya panjang banget ya," gitu ngelihat jalanan tuh. Terus ngeliat lagi ke bokap. "Peluk lagi deh Pak," gitu. Sampai 4 kali bolak-balik, itu berat banget. Nah begitu saya di Jogja, syuting 3 hari, saya dengar papa tuh sakit tiba-tiba gitu. "Papa sakit, masuk rumah sakit, siap-siap ya," gitu. "Siap-siap apa?" gitu. Ya udah, saya langsung bilang sama produksi, "Saya nggak bisa syuting hari ini, saya harus balik ke Jakarta. Papa lagi sakit nih," gitu. Nah begitu saya mau pesan tiket, dikabarin papa meninggal. Dan saya nggak sempat ngejalanin apa yang saya pelajarin setahun yang lalu. Cuman momen terakhir yang paling mengenang itu pelukan itu ya? Iya. Pelukan 4 kali itu. Iya. Berat banget, itu berat banget ninggalin papa tuh. Dan papa emang meninggalnya bukan sakit gitu. Iya. Jadi dia sehari sebelumnya dia lagi ngeberesin rumah. Dia kan emang biasa kerja kan gitu. Motongin pohon mangga lah, motongin pohon sibuk ini, pokoknya, sibuk ya. pokoknya ngerapiin rumah gitu. Motong-motongin pohon, makan nasi padang, puas-puasin makan nasi padang kayak gitu. Bokap nggak ada pantangan gitu. Nah paginya waktu subuh, diceritain sama ibu, itu begitu dia mau sholat subuh, kakinya nggak ada tenaga. Dia turun ke lantai karena kakinya udah nggak ada tenaga gitu. Terus bangunin nyokap kan gitu. Minta digendong ambil wudhu gitu. Sama nyokap diangkat. Dari pinggang ke bawah udah nggak ada tenaganya. Lemas gitu. ya? Lemes gitu. Minta diambil, tolong ambilin wudhu gitu. Nah begitu air wudhu dikeluarin, tenaganya seleher udah nggak ada. Akhirnya dibawa sama nyokap ke luar kamar mandi, meninggal di pangkuan ibu. Di mama. Kayak bertahap gitu. Jadi apa yang saya pelajarin itu saya coba terapin di film gitu. Kalau yang saya pelajari kan memandikan jenazah itu sebenarnya bukan hal yang menyeramkan karena itu adalah saya ngebayangin orang tua saya gitu. Pada saat kita memandikan mayat, kita harus menceritakan kebaikan-kebaikan dia. Gitu. Misalkan jadi di film itu saya melakukan menceritakan kebaikan dia terhadap tetangganya gitu. Si Ibu Mina itu cerita bapak tuh baik banget, bapak tuh suka bagi makanan ke Ibu Mina gitu. "Pak, bapak tuh dikangenin loh sama anak yang ini nih," gitu. Bapak kan kalau lewat rumahnya kan selalu ngajak ngobrol kan gitu. Bapak tuh baik banget gitu, sembari mandiin gitu. Kayak jadi sebelum mandiin tuh ada proses ngebersihin badan. Habis ngebersihin badan, habis wudhu mandi besar, habis mandi besar diberi pakaian yang terakhir. Seperti itu. Jadi pada saat dibersihin tuh kukunya diguntingin, saya sikatin gigi, saya ajak ngobrol gitu. "Bapak ini orangnya baik banget loh," gitu. "Tetangga-tetangga pada kangen loh sama bapak." Gitu. Ya, saya gunting kuku, saya cukur bulu ketiaknya gitu, saya bersihin semuanya. Saya keluarin kotoran di perutnya gitu. Tapi sembari ngajak ngobrol gitu. Saya ambil wudhu, tangannya saya iniin. Dan apa yang saya pelajarin bahwa itu adalah bakti terakhir manusia terhadap orang yang meninggal masuk ke alam yang lain gitu. Ini adalah salam perpisahan yang terbaik, harus diberikan yang terbaik untuk orang yang meninggal. Seperti itu. Dan ini di dalam film ini tuh ditangkap secara detail, secara indah, tapi indah sekaligus mistis ya gitu. Dari gambarnya gitu. Dan itu jadinya begitu saya lihat gambar itu bagus banget, tapi mistis ya, mistisnya kuat banget gitu. Ya, di film Sengkolo ini. Jadi Ibrahim ini beberapa kali memandikan jenazah, mengurusi jenazah. Ada jenazah yang aneh, misalkan badannya tuh ada, ini aktor Jogja keren banget nih Mas. Jadi itu badannya bisa ngelipat gitu, tapi kayak patah gitu Mas. Lentur gitu ya? Lentur gitu, dan saya tuh begitu ngelihat mayatnya kan kaget kan Ibrahim kan, dan harus dibenerin tuh. Tangannya harus dilurusin, kakinya harus dilurusin gitu. Terus begitu udah dilurusin, perutnya tuh bisa gini Mas. Gede kecil gitu. Saya nggak tahu itu dia belajar apa tuh. Tapi bisa begitu dia tuh, kayak gede kecil gitu. Terus saya baca doa, dia bangun terus ngeluarin ini muntahan warna hitam gitu. Buar gitu. Baru setelah itu dia bisa dilurusin dengan baik
baru dia matinya mati tenang. Pernah terngiang nggak sih kalau saat jalani peran itu terus tiba-tiba di rumah jadi kepikiran lagi deh? Kayak dihantui, kebayang gitu kayak waduh gue benerin mayat lagi nih gitu. Kalau Nisha kan kebetulan nggak mengikuti ya ketika Mas Ibrahimnya mandiin mayat. Tapi memang kalau di filmnya itu ada beberapa kali kayak ya sekali dia dimimpiin sama istri Mas Ibrahim dan itu lumayan mengkagetkan. Nah, di situ doang terus akhirnya jump scare. Jadi di film Sekolah ini kematian beberapa orang di desa ini tuh kayak misteri Mas gitu. Kayak puzzle gitu. Jadi dan ternyata terpecahkan. Ya, dan ternyata itu semua saling terkoneksi. Sumber dari masalahnya itu ada satu di desa itu. Dan arwah-arwah orang yang mati secara mengenaskan itu mau ngirim sinyal, ngasih tahu hintnya kejahatan apa yang terjadi di desa ini. Nah, hintnya ini nih dibeberkan ke karakter Nanda. Jadi Nanda ini yang coba menghubungkan dari satu kejadian ke kejadian yang lain. Ceritanya tuh emang kalau dari Sengkolo Malam Satu Suro ini kan cerita rakyat sebenarnya. Cerita rakyat dan memiliki mistisnya gitu. Dan cerita ini tuh diangkat dan dibentuk itu sebenarnya akan relate pada orang-orang yang lahir di tahun 2000 mundur ke belakang. Yang misalnya orang tua kan dulu kan kalau misalnya kita keluar maghrib nggak boleh gitu kan. Terus juga kalau misalnya kita makan nasi nggak habis nggak boleh gitu kan Pak Malik. Nah jadi ceritanya diambil dari situ. Lalu kenapa Nesya bilang ini adalah cerita rakyat yang diambil dan orang akan relate di tahun 2000 sampai 80, 90, 70 itu karena memang begitulah adanya sebenarnya kehidupan pada zaman dahulu tuh begitu. Ajaran-ajaran kearifan orang tua kita kayak gitu ya. Ajaran orang tua tuh ada juga di situ. Jadi banyak banget grafik dan gejolak yang akan terjadi di film Sengkolo ini. Sengkolo ini menjadi pilihan alternatif bagi para penikmat misteri ya. Kalau kehadiran film Sengkolo ini ternyata juga patut untuk ditonton juga sih sebenarnya. Ini kita rekomendasikan lah untuk para pecinta horor gitu karena horor yang ada di sini bukan cuma sekedar horor jump scare tapi horor yang suspense yang dibuat dibuat mencekam, dibuat ada misterinya. Jadi ini mungkin saya mau spoiler sedikit, spoiler sedikit. Ada satu scene yang saya suka banget di film Sengkolo ini. Jadi begitu Ibrahim mengurusi mayat-mayat yang bentuknya aneh ini, yang keluarga yang matinya aneh ini gitu. Ibrahim kan harus mengurusi bentuk badan yang aneh gitu kan, ada yang kaku segala macam gitu. Udah ada belatungnya dan membusuk seperti itu. Jadi Ibrahim tuh harus mengangkut satu persatu mayatnya keluar dulu untuk dibenarkan gitu. Nah pada saat dia mengeluarkan mayat bapak dan mayat anak laki-lakinya di luar, suasananya itu di Kaliurang, berkabut, hujan rintik-rintik, lampunya itu sangat minim, temaram, gitu. Dan suasana sepi karena warga desa itu nggak ada yang mau mendekati ke rumah itu, sangat sepi gitu. Dan keluarga ini adalah keluarga yang kaya. Keluarga yang sangat kaya, paling kaya di daerah itu. Itu yang mati? Yang mati, keluarga yang mati ini. Yang suka ngasih orang-orang. Nah, istrinya itu suka menggunakan gelang-gelang emas. Oh, pesugihan nih berarti. Jadi kalau jalan tuh ada bunyinya gitu kan, tring gitu. Nah, begitu Ibrahim lagi meluruskan badan bapaknya, si suaminya, dilurusin kakinya, badannya segala macam. Ibrahim lagi berjalan menjauhi mayat bapaknya. Itu dia lagi nyiapin sabun dan segala macam, ternyata dikasih petunjuk bahwa mereka sebenarnya belum mati, gitu. Si mayat bapaknya tuh sebenarnya mau melakukan sebuah teror ke Ibrahim, tapi Ibrahim keburu sadar gitu, kayak gitu. Tapi ini dibikinnya mencekam nih, kamera dari jauh, ada mayat di belakangnya Ibrahim dengan bentuk yang aneh, tuh dia udah mulai mau ngelakuin kejahatan tuh ke Ibrahim tuh, gitu. Gitu. Nah. Kenapa berhenti si suaminya untuk melakukan kejahatan? Karena Ibrahim mendengar suara
gemerincing perhiasan dari Ini. dalam rumah. Dalam rumah. Gitu. Jadi suasana sepi, cering, kayak orang lagi ngelangkah gitu. Gitu. Ibrahim langsung, kok ada suara orang ngelangkah gitu. Tapi itu dibikin kameranya tuh dibikin unik Mas, dibikin mistis, dibikin tegang. Ini part yang paling enak nih tadi buat nonton nih. Dia Paling yang empuk ngomong, nih. gue kayak ngerasa di situ. Kayak kita nonton ya. Iya. Tapi jangan terlalu banyak Mas, biar pada penasaran buat nonton nih kayaknya. Iya, dia yang ngomong kayak di situ kita Kayak gitu. ini ya, kayak di ini ya. Langsung reviewnya dapet gitu. Ini buat calon penonton Sengkolo supaya calon penontonnya datang ke bioskop untuk menonton. Nah, suasana seperti itu banyak dialami sama Ibrahim gitu. Dan itu menyeramkan sekaligus menyenangkan gitu. Saya percaya ya namanya ketakutan, tertawa itu kan menular ya. Iya. Nah, makanya saya mengajak teman-teman yang suka nonton film horor itu datang ke bioskop biar bisa ngerasain serem rame-rame bersama para penonton di bioskop, ngerasain Benar. tontonan menyeramkan yang menyenangkan menurut saya. Ini aja nular jadi merinding. Gitu ya. Ini belum selesai padahal. Saya juga belum selesai. Ada seremnya, ada sedihnya, ada bahagianya, ada ketawanya, ada lucunya. Iya. Paket komplit pokoknya. Paket komplit. Nah, dari scene ini aja ada beberapa juga yang scene favoritnya Nanda, cuma mungkin nggak mau di spoiler karena sebenarnya Nanda itu adalah pemecah masalahnya kan. Misterinya, Jadi iya. pemecah misterinya. Jadi ada beberapa scene yang Nanda lewati juga. Terus juga ada scene nangis di kuburan yang berat banget itu paling berat sih. Set di kuburan beneran? Iya, set di kuburan beneran. Malam-malam? Pagi. Pagi ya? Jadi ceritanya ziarah. Nah, cuma itu paling banyak tuh tag-nya 19 kali ya Pak Hani ya. Kenapa? 19 Karena kali. aura di kuburan atau? Karena itu harus memunculkan feel yang dalam. iya. Karena Harus kan dapet ya. karena Sedih. Nanda di situ tuh monolog dalam Iya. kuburan, jadi kayak dia curhat di situ, dia ngasih tahu kesedihannya, dia nangis, terus tiba-tiba habis nangis dia senyum, dia bahagia, terus gitu lagi. Nah, dan feel-nya itu belum bisa didapetin setelah 6 kali take baru bisa dapet lagi. Mungkin lu lebih enak kalau dari kuburannya ada yang ngejawab kali ya. Iya, Jadi ada dialognya Jadi gitu. jadi mendengarmu. Gitu Gimana kan. apa kabarnya, Mbak? Baik. Gitu. Jadi komedi dong. Gitu. Apa kabar, Mbak? Gitu kan langsung pakai cipiki. Ya, Gimana kalau Mau gitu serem coba? nggak? serem sih. mau coba di kuburan? Jangan dong. Takut kalah sama Nanda. Tapi rame-rame banget itu, Bang. Iya, Emang iya. kuburannya emang kuburan tua ya, Nan ya? Iya, Kuburan tua pasti gitu. ada Sesepuh. tetap. Nah, Itu Ada ada kiai-kiai juga, sesepuh-sesepuh yang tinggal di sana, yang dikubur di sana. Nah, penikmat ganjil mungkin buat pilihan alternatif nih bagi penikmat ganjil yang ingin merasakan sensasi di film Sengkolo ini nih. Yang tadi udah di-spill sama Mas Dodi dan Mbak Nesya. Dan mungkin terakhir ada yang pengen Mas sampaikan untuk penikmat-penikmat misteri agar mau nonton Sengkolo nih untuk ini. ya, film Sengkolo Malam Satu Suro akan tayang di tanggal 20 Juni. Di mana, Nes? Di bioskop kesayangan kalian. Nah, penikmat ganjil cukup sekian mungkin akhir bincang-bincang kita, dan terima kasih Mas Doni, Mbak Terima Nesya, kasih, Mbak Mas Agung. Bunda Wana. Terima kasih Mas Agung. Ya. Ada. Terima kasih. Ah, iya.